Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik lagi, meneruskan materi yaitu pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kalian buka buku paket tematik 5D pada halaman 39 sampai 51. Kalian pelajari dan kalian perhatikan juga video pembelajaran yang Ustadzah sampaikan. Ada beberapa materi yang akan Ustadzah sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pantun berbalas. Yang kedua tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pantun berbalas. Nah, kita akan mempelajari lagi yaitu tentang isi atau makna dan amanat pantun. Isi atau makna adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut, yang mana makna pantun ini bisa kita pahami dari setiap kata yang menyusun baris ketiga dan keempat yang merupakan bagian isi dari suatu pantun. Sedangkan untuk amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, coba kita lihat bersama-sama dan kita baca contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, dari pantun tersebut kita dapat tarik kesimpulan bahwa isi atau makna dari pantun tersebut yaitu jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi atau makna pantun ini dapat kita lihat pada baris ketiga dan keempat pada pantun. Sedangkan untuk amanat dari pantun tersebut yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu pantun berbalas. Nah, pantun berbalas ini merupakan kegiatan berpantun yang dapat dilakukan secara berpasangan. Nah, pantun berbalas adalah pantun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tentang suatu hal. Jadi, pantun berbalas ini dapat dilakukan jika topik atau tema pada pantun tersebut sama. Contohnya seperti ini. Ini ada dua orang siswa, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita beri nama saja yang laki-laki Bayu, kemudian yang perempuan Ayu. Nah, Bayu di sini mempunyai sebuah pantun. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Kemudian Ayu membalas pantun dari Bayu. Pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh pantun berbalas. Nah, kalian bisa coba di rumah bersama orang tua kalian atau bersama saudara kalian. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, gangguan kesehatan yang pertama yaitu tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada jantung koroner, penyebabnya yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya kolesterol atau zat kapur. Gejala pada jantung koroner ini sesak napas, terasa sakit di bagian dada dan cepat lelah. Gangguan yang kedua yaitu hipertensi atau darah tinggi. Penyebabnya karena kita sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam sehingga menyebabkan tekanan darah kita naik. Gejalanya biasanya itu jantung berdebar-debar, badan lemah dan pusing. Yang ketiga yaitu hipotensi atau darah rendah. Nah, ini kebalikan dari hipertensi. Penyebabnya yaitu kurang berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga menyebabkan tekanan darah kita itu menurun. Gejalanya biasanya itu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan juga pusing. Kemudian yang keempat yaitu varises.
Penyebabnya yaitu adanya hambatan atau gangguan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Gejalanya yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal atau lelah di bagian tungkai kaki. Kemudian gangguan yang kedua yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, kalau gangguan kesehatan pada darah manusia ini ada dua faktor penyebabnya, yaitu yang pertama faktor keturunan dan yang kedua yaitu faktor non-keturunan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama hemofilia. Penyebabnya itu karena tubuh kita kekurangan protein, yang mana protein tersebut dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejalanya yaitu darah sukar membeku saat terjadi luka. Yang kedua yaitu talasemia. Penyebabnya yaitu karena tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin pada tubuh kita. Gejalanya itu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Nah, ini adalah gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Yang pertama yaitu anemia. Biasanya disebabkan karena pendarahan yang hebat atau kekurangan zat besi dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Yang kedua yaitu leukemia atau kanker darah. Penyebabnya yaitu sel darah putih yang diproduksi oleh tubuh itu lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejalanya mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Nah, penyebabnya itu berasal dari nyamuk Aedes aegypti, yang mana nyamuk tersebut menyerang komponen darah yaitu pada trombosit dan keping darah. Yang keempat, kemudian kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat dan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, diantaranya yaitu tidak membuang sampah di sungai atau di selokan, jadi membuang sampahnya di tempat sampah. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, dan lain sebagainya. Nah, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah, yang mana musyawarah itu dilaksanakan atau dilakukan untuk mencapai mufakat. Nah, namun jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melalui pemungutan suara atau voting. Nah, selanjutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa contohnya, diantaranya yaitu mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT dan RW, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan, serta memberikan saran dan pendapat atas masalah dalam rapat dan lain sebagainya. Nah, namun kalian sebagai siswa belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT dan RW. Namun, kalian punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Contohnya, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah atau mengamati jalannya pengambilan keputusan, serta membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nah, itu beberapa contoh yang dapat kalian lakukan untuk melaksanakan tanggung jawab kalian dalam pengambilan keputusan sebagai warga masyarakat. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Pesan Ustazah, materi yang Ustazah sampaikan dan belum ada di buku, bisa kalian catat kembali di buku catatan kalian untuk mempermudah nantinya dalam penilaian harian. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Tetap semangat, dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda di rumah yang sudah mendampingi dan membimbing Ananda dalam belajar di rumah. Ustazah akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.